Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum a'dhamu darajatan indallah fa ulaika humul faizun. Pertama-tama yang saya hormati, di sini ada Ketua PDM Sidoarjo, ada pengurus PDM Sidoarjo lengkap saya lihat, juga pengurus PDA Sidoarjo, juga Ortum, saya lihat ada Tamak Suci, IMM, IPM, NA, dan seluruh hadirin yang saya muliakan. Pertama-tama marilah kita sampaikan, panjatkan kita puji syukur kepada Allah karena kita diberi nikmat oleh Allah sehat, bisa datang di tempat yang sangat-sangat mulia ini, masjid yang besar. Saya ingat beberapa tahun yang lalu kampus ini ada di sebelah sana, hanya sekolah kecil. Waktu itu saya dengan Pak Elok nguji Bu Wigati. Bu Wigati itu hanya di sebelah sana, ini hanya lapangan luas. Sekarang sudah luar biasa, ya, itu nikmat Allah yang luar biasa. Mungkin para hadirin juga sering melihat di YouTube, Muhammadiyah itu sangat-sangat kaya. Ya, di Indonesia itu orang yang paling kaya itu bukan 9 naga katanya, tetapi Muhammadiyah. Ya. Tanahnya itu 4 kali Pulau Bali, luar biasa. Universitasnya itu ada 177, meskipun ada yang berkualitas, ada yang enggak. Ya, ada yang ruwet juga ada. Ya, padahal Menristek itu cuman punya 120. Ya, berarti lebih banyak mana Muhammadiyah sama Menristek? Lebih banyak Muhammadiyah universitasnya. Ya. Digabung dengan Kemenak, Kemenak itu kalau nggak salah 30-an. Ya, UIN itu 30-40 lah. Masih lebih banyak Muhammadiyah. Itu luar biasa Muhammadiyah ini. Tetapi juga banyak guru-guru kita yang gajinya masih di bawah UMK. Ya, itulah keistimewaan Muhammadiyah. Amalnya banyak, organisasinya kaya, tetapi orang Muhammadiyah banyak yang sederhana. Ya, jadi kalau dilihat saya sebagai ketua PWM, rumahnya juga di gang masuk. Gitu. Jadi jangan kaget nanti dikira rumahnya itu profesor, insinyur, omai api, kaget ya. Tapi itulah Muhammadiyah. Ya. Yang kedua, mari kita sampaikan salam kita pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang Muhammadiyah sering lupa salawat. Padahal salawat itu ajaran. Shollu ala Nabi. Loh, meneng kabeh. Coba kalau saya ngomong shollu ala Nabi, langsung teriak semua itu kalau orang NU. Padahal itu ajaran bukan? Ajaran. Ya, ya. Ya enggak apa-apa, itu gayanya orang Muhammadiyah. Ya, enggak apa-apa. Ya. Nanti kalau saya nyanyi Astagfirullah Robbal Baroya, gak nyaut mesti, gak nyaut. Ya, kadang-kadang ya itu tipe, enggak apa-apa. Ya, kita tidak harus menganggap itu benar salah dan lain sebagainya. Kita rasakan sekian beberapa bulan yang lalu kita ada perbedaan dan lain sebagainya. Kurang jelas ya. Tes. Oh, ini pakai ini aja.
Ya yang di belakang nggak dengar ya. Ya. Pakai ini aja kayaknya. Ini Muhammadiyah canggih. Di sini ada, di sini ada, di sini ada. Tapi yang di belakang juga nggak dengar. Korban teknologi. Ya. Ini saya pakai laptop, yang di sini kelihatan, yang di sini saja, yang di belakang nggak kelihatan. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini saya ingin bicara hijrah. Nah, tadi Ketua PDM juga sudah dibuka bahwa hijrah itu sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita. Tapi sebelum kita bicara hijrah, saya ingin menggambarkan ada sebuah gambar yang Bapak Ibu lihat di gambar ini. Mungkin ibu-ibu tidak kelihatan ya di belakangnya. Jadi ini gambar hilal. Ayatnya yas'alunaka anil hilal kul hiya mawaqitil linnas. Ya. Tapi sering kita menganggap bahwa kita itu tanggalnya Komariah. Betul ya Pak ya? Yang kuliahnya di UIN pasti akan lebih banyak. Kalau saya itu orang sains. Jadi begitu bicara hilal dalam benak saya tadi ya, yasalunaka anil ahilla. Ayat-ayat yang lain bahkan hadisnya juga mengatakan ru'yatul hilal, bukan ru'yatul komar. Betul Pak Baca ya? Betul kayaknya ya. Ya kalau hilal itu gambarnya itu. Ya. Di dunia ini ada berapa penanggalan? Ada berapa sistem penanggalan? Yang pertama Syamsiah. Itu orang-orang Nasrani. Orang-orang Barat. Ya. Orang Barat itu Nasrani bukan? Orang Barat itu sekarang gerejanya banyak, bagus-bagus, tapi dibeli ke Muhammadiyah, dijual ke Muhammadiyah. Jadi jangan dipikir bahwa orang Barat itu Kristen. Ya, jangan dipikir orang Barat itu Kristen. Saya berapa kali ke namanya gereja Notre Dame. Pernah saya dengan istri saya, tapi waktu itu lagi direnovasi. Itu gerejanya besar, bagus. Ya. Tapi di situ ada benderanya, ada tulisannya in this church 125 years ago, day by day, King Louis pray in this church. 125 tahun yang lalu, Raja Louis itu berdoa di sini setiap hari, katanya gitu. 125 tahun yang lalu. Hari ini wis gak ono sing nang gereja. Iya Bapak sekalian. Jadi makanya sebelum meninggal itu Ratu Inggris, siapa namanya? Ratu Elizabeth. Di Inggris itu sekarang lebih banyak Muslimnya daripada Kristennya. Loh, kok bisa kan? Itu dihitung yang datang ke masjid sama yang datang ke gereja. Ya, kan kira-kira kan ukuran agama sederhananya dihitung kan di situ. Di Inggris yang datang ke masjid dan yang datang ke gereja. Di Prancis, kalau Bapak Ibu sekalian pernah di Prancis, kalau namanya Jumatan, masjidnya itu cilik, elek gitu ya. Tapi sing sembahyang sampai tekan jalan-jalan. Sampai di pinggir jalan itu, ya itu sudah jangan dibayangkan isinya orang Arab dan orang kulit hitam. Memang yang banyak masih itu, tapi juga mereka orang kulit putih pun juga seperti itu. Itu terjadi di mana-mana. Ya alhamdulillah di Indonesia ini, ya kalau saya di Singosari. Kalau sudah jam 3:30 pagi mesti keberebekan. Iya betul nggak? Tapi itu yang membuat saya kangen. Itu kalau saya di Eropa atau di mana itu kalau pagi gak ono swara kabeh.
Ya, jadi kita itu sebetulnya lebih Islami, termasuk dibandingkan mungkin ada teman-teman yang biasa di Mekah atau di Arab. Ramian orang Indonesia, ya, itu luar biasa loh Indonesia itu. Menurut saya Indonesia itu negara Islam. Meskipun disebut sebagai negara Pancasila, negara apa saja, Darmo Gandul sakaremu lah, tapi masyarakatnya sangat Islami. Ya, itu yang penting. Terus apa yang ingin saya sampaikan di sini dengan gambar ini? Ya, yang pertama tadi ayat yang saya sampaikan, penanggalan Islam Hijriyah. Ya, Hijriyah itu kan peristiwanya ya. Tapi kan sering kita mengatakan Komariah. Kalau menurut saya kalau Komariah tidak terlalu tepat. Kalau Komariah itu kan bulan. Betul ya? Bulan yang besar bunder itu. Ya. Kalau hilal, ayo, ayatnya hilal, itu hilal tuh, berubah-ubah, berubah, ya. Hilal itu sebetulnya pantulan cahaya yang dipantulkan oleh matahari, oleh bulan, betul ya? Jadi pantulan cahaya itu yang menurut saya paling penting dalam benak kita. Ini coba, itu kita lihat. Ada sinar matahari, ya, ada bulan, ya. Itu berbeda, ya, dengan kalau kita hanya berpikir bulan. Karena kalau bulan itu tanggalan Cina itu bulan, ya, tanggalan Cina itu bulan. Kalau kita itu matahari dan bulan, ya, itu hilal sebetulnya. Coba kalau kita lihat ibadah kita. Memang kalau puasa dimulai dengan hilal, bulanannya hilal, ya. Ayatnya ru'yat atau hisab? Ayo, hadisnya. Ru'yat, ya. Ru'yat hadisnya itu. Somu ru'yati, ya, betul ya. Terus apa berikutnya? Aftiru ru'yati, ru'yat. Muhammadiyah kok hisab. Ayo. Tapi hadisnya itu panjang, nggak boleh dipotong, betul kan? Jangan dipotong. Ini umati ummiyun. Ya, hadisnya begitu. Sesungguhnya umatku ummiyun. Apa ummiyun? Tidak mengerti untuk menghisap kasarannya. Pada waktu itu zaman Romawi, Romawi sudah maju, hisapnya jelas. Terus di Amerika Latin hisapnya juga jelas, bisa menghisap. Tapi pada waktu itu orang Islam, orang-orang Badui, bisanya paling sederhana berdiri ndelok. Oh ya, sudah masuk bulan. Ya. Itu satu. Sekarang pakai hisab enggak? Satu ya. Yang kedua apa? Coba perintah sholat. Perintah sholat itu pakai hilal atau pakai yang lain? Akimi sholata liduluki samsi, pakai matahari. Makanya tanggalan Islam itu hilal. Hilal itu bulan dan matahari sebetulnya. Ya, akimi sholata liduluki samsi ila wasaki laili wan nahari. Ya kan? Jelas itu ayatnya. Jadi kalau kita melihat agama-agama yang lain, perintah ibadahnya bagaimana? Ada yang hari Minggu, ya. Terus ada yang ibadah pagi, ya. Ada yang sore, ya. Kalau Islam jelas semua petunjuknya secara detail dengan ukuran-ukuran yang sangat jelas. Bukan karangan manusia, itu perintah Allah. Akimi sholata liduluki samsi dan seterusnya. Ya, itu menunjukkan. Nah,
Yang berikutnya ini gambar sedikit tentang gerhana. Kebetulan bulan Ramadan kemarin itu pas gerhana matahari. Ya, pas gerhana matahari persis 1 hari sebelum Idul Fitri. Itu sebetulnya ukuran kita mengukur kalau itu bulan kita pakai komar. Ya, bulan kita pakai komar. Pada waktu itu jelas kita menyaksikan bahwa matahari, bumi dan bulan satu garis. Begitu naik sedikit, itu namanya wujudul hilal. Ya, jadi naik sedikit. Nah, tapi kan waktu itu masih siang atau agak sore. Jadi masuk hari itu setelah maghrib. Ya, kalau kita menggunakan wujudul hilal. Kalau ada orang lain pakai yang lain, monggo kita ndak usah mempermasalahkan. Ojo sampai sehingga podo karo dhewe terus halal darahnya. Ya, bukan begitu. Kalau orang Muhammadiyah ndak boleh begitu. Ya, anak tapak suci itu ada Pak Elok. Coba dilihat di Kapolda, siapa yang pernah tawuran? Ayo, tapak suci datanya itu 0 tawuran, betul Pak Elok ya? Biarpun kami diajari membunuh orang, tapi kami tidak pernah tawuran. Itu orang Muhammadiyah. Awas Pak Elok ya nek tawuran ya. Nek sampai tawuran berhadapan dengan ini sesama pendekar gitu. Hati-hati. Nah, itu pertama. Nah, apa yang ingin saya sampaikan sekarang ini? Dengan ayat tadi surat Al-Baqarah 189. Tadi pagi saya diskusi dengan teman-teman di PDM. Kemarin mahasiswa saya ini semester 1, semester 3, semester 5 itu relatif mahasiswa baru. Karena sekian semester itu online kuliahnya. Betul nggak? Online. Kenapa pakai online? Apa dasarnya hukum online? Saya ingat tadi saya cerita bahwa saya pernah kuliah di Jepang dulu. Suwe tahun 97 saya itu udah lulus. Itu pernah pada waktu mau pulang dari Jepang ke Indonesia, itu namanya jurnal saya kopi banyak. Kalau kertas itu dimasukkan bagasi kan berat, ya kan berat, sehingga saya pakai kontainer. Ya, bangga saya pulang bawa wah, saya orang yang paling pinter sak dunia, punya jurnal paling banyak. Tapi kalau hari ini kita lakukan itu apa? Wong goblok paling goblok ya iku mang. Berubahnya zaman itu karena apa? Karena menggunakan dalil panjang gelombang dan cahaya. Betul loh. Sudah diingatkan 15 abad yang lalu. Yas'alunaka anil akhillah. Kul hiya mawaqit linnasi wal hajj. Katakan bahwa ini petunjuk waktu buat manusia, bukan muslimin. Ya. Kul hiya mawaqitil linnas, bukan mawaqitil lil muslimin, mawaqitil mu'minin, bukan. Tapi mawaqitul linnas, seluruh umat manusia. Ayo sekarang buka. Bawa HP semua enggak? Ayo sekarang jam berapa? 7.22, betul ya? Semua pasti 7.22. Kalau enggak itu HP ini merek apa sampean itu? Ya.
Sudah sekian abad yang lalu diingatkan bahwa nanti kita menggunakan hukum-hukum ini untuk waktu itu. Ya, bahkan sekarang kalau naik mobil pakai ini juga ya. Iya, sampai akhirnya kesasar mlebu nang gone got, mlebu nang gone. Iya. Wis iku nek mulai nek waya riyo yo kan wong Jakarta teko ndek kampung menggok mlebu nang galengan mobil nang galeng. Mobil api-api mlebu galengan. Soalnya di sini nih petunjuknya masih belum sempurna. Nanti semakin sempurna semakin bagus ya, tapi semuanya pasti pakai panjang gelombang. Hukumnya berbeda Bapak sekalian. Hukumnya berbeda. Kalau kita ngomong sayang, sunatullahnya berbeda. Dulu jam kita kan diputer ya. Krik. Wah, ini sing zaman itu arek saiki gak ngerti. Sing rambutnya rada putih-putih iku mau. Ya. Terus gaya sama dia yang matic, yang otomatis. Tapi kan harus digerak-gerakkan gini ya. Dikit. Kalau nggak digerakkan mati dia. Itu hukum Newton namanya. Nah, sekarang kita menggunakan hukumnya Einstein. Ya, ini hukumnya Einstein ini yang digunakan ini, dan itu sudah diingatkan, itu petunjuk waktu buat seluruh manusia. Ya ini tadi ayatnya. Ya, jadi peradaban Islam itu pada prinsipnya sudah 15 abad yang lalu didasari adalah cahaya panjang gelombang dan ya, yang penting itu. Terus kalau orang-orang filsafat kayak Pak Ketua PDM itu tahu, kalau kita bicara panjang gelombang itu cara berpikir positivistik namanya. Dan Islam sudah lama mengajarkan positivistik. Kebenaran itu bukan hanya materi, tapi kebenaran itu kalau kita bicara akhirat itu positivistik bukan? Ya. Saya pernah dengar pimpinan partai ada yang ngomong, lo apa mikir akhirat, apa gunanya, kayak setahun akhirat aja. Ada yang pimpinan partai begitu. Maka jangan pakai agama itu politik identitas dan lain sebagainya, karena itu tidak rasional. Padahal ilmu pengetahuan mengatakan benar itu bukan hanya yang kelihatan. Kelihatan nggak ini cahaya dan panjang gelombang? Secara langsung nggak kelihatan, tapi tanpa panjang gelombang saya juga nggak bisa melihat. Ya sekalian. Ilmu pengetahuan aja mengatakan benar itu bukan hanya yang dilihat. Ya itu bagus sekali. Jadi sekarang kan orang kayaknya ditantang ideologinya itu harus yang materialis. Ya, itu yang diingatkan oleh Profesor Haidar Nasir, Ketua Umum PP Muhammadiyah. Sekarang ancaman kita itu bukan hanya ancaman-ancaman yang tradisional dulu. Ono apa jenenge wit gede disembah. Ya, wit itu materi bukan? Materi. Saiki sing disembah iku ilmu pengetahuan sing dalam pengertian materi. Anak-anak muda putra-putrane panjangan hati-hati lo ya. Ya hati-hati jadi materialisme. Ya itu hati-hati. Nah, saya menggambarkan ini mohon maaf ya. Karena orang MIPA gambare ruwet itu. Nggih, gambare ruwet. Niku Bu. Niku wonten garis ruwet teng mriki nggih. Urip iku pancene ruwet. Nggih. Ora jelas masa depane. Nggih. Tapi yang paling jelas itu, ini yang ngomong bukan orang Islam saja. Sri iman. Tidak ada manusia tanpa iman. Leres mboten? Coba panjenengan nek ngandalno ilmu pengetahuan dengan percobaan dan lain sebagainya, arep nyabrang jalan. Pernah nanti itu nyabrang jalan? Nek gawe ilmu pengetahuan sampean nyabrang jalan pinggir jalan dihitung niki pirang meter. Kecepatannya pinten sampean teng mriku. Tuh nek ana mobil kecepatan piro? Gak nyabrang. Nek sampean gawe ilmu pengetahuan gak nyabrang.
Tapi sampean nyabrang mergo keyakinan. Leres nggih? Mergo dilatih, rumiyin dituntun karo bapake, karo ibuke cara nyabrang itu. Jadi keyakinan dalam pengertian iman itu ada di setiap diri manusia sebetulnya. Ada. Tapi nek kene gak nggawe petunjuk, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'anu hudan linnas. Hudan linnas, petunjuk seluruh umat manusia. Bukan petunjuknya orang muslim saja itu. Hudan linnas itu netral. Al-Quran, As-Sunnah itu kebenarannya netral. Itu untuk semua manusia. Manusia lahir procot itu saja nih Islam. Cuman akhirnya dibodohi oleh orang tuanya, oleh lingkungannya. Ya itu. Leres mboten? Jadi Islam itu kebenaran yang hakiki, dia the ultimate truth, kebenaran yang hakiki. Jadi semuanya sebetulnya ada garis ke sana, tetapi jalannya jadi keliru mergo tidak ada petunjuk. Kira-kira begitu Bapak Ibu sekalian. Yang ngomong gitu bukan saya. Pernah dengar sapa sih jenenge lali aku? Yang punya Alibaba sapa? Arek nom-nom sing gitu. Alibaba sapa? Hah? Jack Ma. Jack Ma niku Cina. Kira-kira loh, aku gak ngerti, kira-kira wong ateis. Dia ngomong the faith of written truth, keyakinan akan masa depan yang cerah. Itu harus ada di dalam diri manusia. Tapi kalau masa depan itu hanya otak kita yang mikir, yang terjadi apa? Spekulasi. Akhirnya genderuwo disembah. Saya pernah kebetulan waktu saya di Korea, ya di Korea itu sekitar 50% orangnya Kristen. Di Korea itu Katolik sama Protestan. Terus dia ngomong ke saya, Jati, karena dia itu pengusaha di bidang bioteknologi. Please faith, pray for me. Apa namanya? Doakan saya. Pray itu Allah, dia tahu Allah. Terus langsung saya doa, ya Allah, please give him brighten up, please give him hidayah. Jadi what is hidayah? This is a brighten future. Betul nggak? Ini masa depan yang cerah. Tapi pakai bahasa Inggris itu ya hidayah. Kita tidak ada hidayah, tidak ada jaminan. Ya, tidak ada jaminan masa yang akan datang. Ya, itu saya mengingat kembali ini yang disampaikan oleh Kiai Ahmad Dahlan. Nah, supaya kelihatan pendekar ada yang muter-muter itu. Nah, itu muter-muter itu kan nampak suci. Pernah kemurnian tauhid. Kalau kita ngomong hijrah tadi disampaikan oleh Ketua PDM, hijrah itu yang di bawahnya akidah itu bisa berubah. Tapi kalau akidah itu tidak boleh berubah. Kemurnian tauhid. Yang punya tauhid itu siapa? Islam. Betul ya? Pancasila. Loh, Pancasila itu tauhid. Ketuhanan yang Maha Esa. Siapa yang punya ketuhanan yang Maha Esa selain Islam? Coba. Siapa yang punya? Dulu kita sampai geger gara-gara itu. Saya yakin ketua PDM umur-umurnya kan kira-kira di bawah saya sedikit dulu pernah namanya azas tunggal geger yang menerima Pancasila dikira kafir.
Coba yang ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kita bicara Trinitas itu ketuhanan yang Maha Esa enggak? Ya urusannya dia lakum hukum waliatin. Tapi aku gak percaya nih dia ketuhanan yang Maha Esa. Itu yang pertama ya. Tapi ada agama yang tauhid loh, yaitu agama Yahudi. Orang Yahudi itu tauhid. Asli nih dia yang musuhi Kristen asli. Ya, cuman tauhidnya Yahudi itu tidak diikuti oleh fakta-fakta, berita-berita yang benar. Dan dia eksklusif. Eksklusif itu artinya hanya untuk orang Yahudi saja. Berarti tidak tauhid. Kalau tauhid yang benar, dia harus diikuti hudalin nas. Ya, kitab sucinya orang Yahudi itu nggak jelas sampai sekarang. Ada yang dominan ada dua. Ya. Terus selain Yahudi itu kafir. Yahudi dalam pengertian etnik loh ya. Jadi kalau kita itu Hudalil Jawi gitu. Selain Jawi itu nggak masuk surga gitu. Itu Yahudi. Makanya tauhidnya jadi salah. Ya. Tapi sebenarnya dia ketuhanan yang Maha Esa dalam pengertian tauhid. Makanya kalau kita harus jelas konsep tauhid kita harus diikuti dengan mangkola la ilaha illallah zaqala jannah. Ya. Siapapun yang percaya yakin la ilaha illallah dijamin masuk surga. Nah, perkorona surgane sedilu ya, nang nerokone suwe itu hisabnya Allah gitu. Tapi dijamin. Ada agama yang mengatakan bahwa kalau kamu mengakui bahwa Tuhan Yesus itu adalah anak Allah dan dia ya konsepnya itu dijamin masuk surga meskipun kamu jadi orang jahat. Kalau di Islam tidak bisa begitu. Ya. Kalau di Islam begitu, dijamin kita masuk surga, ya, dijamin orang, tetapi suwe di neraka, nek iso aja, no, ya kan? Makanya kita setiap tahun akhir tahun gini kita mengevaluasi diri kita untuk berhijrah. Ya, hijrah itu sejarahnya kan memang Nabi pindah dari Mekah ke Madinah. Padahal kita tahu Nabi itu dijamin masuk surga enggak? Dijamin masuk, lah apa pindah? Lah apa pindah? Nabi misalnya dibunuh pun masuk surga. Tapi lah apa pindah? Tapi bayangkan kalau Nabi tidak pindah, mungkin kita tidak jadi orang Islam, benar ya? Jadi hijrah itu kita harus menggunakan akal. Ketika kita mencoba mengerti akidah dengan yang benar, akidah tidak pernah berubah. Tapi turunan dari akidah itu bisa berubah. Ya, itu yang penting. Karena ajaran Islam, risalah Islam itu pertama adalah akidah. Yang kedua adalah syariah, yang ketiga adalah akhlak. Ya. Sering ini lompat. Kalau orang Jawa yang penting kan wongnya api. Agama itu ora penting. Agama itu bahkan diingat saya orang Jogja. Agama itu ageman. Oh, nek saiki nggawe batik kan ganteng nggih. Ngomong nggih ngono nggih. Sale. Tapi nek pas nguji nggawe dasi lupa. Nggih. Ageman. Yang dimasuk ageman di situ adalah akhlak. Kalau akhlak itu normatif. Ya, kalau akhlak itu
Normatif, tergantung kondisi ya Bapak Ibu sekalian. Contohnya sederhana, saya kalau jadi khotib, kalau dasarnya syar'i, boleh nggak saya pakai celana jin, ya, pakai kaos oblong jadi khotib? Syar'i boleh, mboten? Boleh. Tetapi adab ora bener. Dulu kiai ini gak kena dicontoh tenan lah. Kok gawe celana jin kaos kutang pisan. Itu tapi secara syar'i sah loh. Jadi agama itu bukan hanya akidah, ya. Illal ladzina amanu wa amilus sholihah. Amilus sholihah itu nanti macam-macam bentuknya, dan jangan dijadikan kita itu sekuler. Apa itu sekuler? Memisahkan agama yang dalam pengertian akidah dan agama yang dalam pengertian akhlak. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian datang sholat Jumat di sini, jangan sholat Jumat sekuler. Apa sholat Jumat sekuler? Maksudnya sholat Jumat sekuler itu datang seret ke masjid, Allahu Akbar, Assalamualaikum, ngalimane jebrut, gitu. Urusanku ya Gusti Allah, gitu kan? Sholat Jumat itu, jamaah itu diutamakan oleh Allah. Karena apa? Silaturahmi di sebelah-sebelahnya. Kan banyak kita kan sholat itu gak kenal karo sebelah. Itu kalau Jumatan, terus ada yang nggak masuk Jumatan satu, mana si Fulan kok nggak? Jadi ketika sholat tuh ngelirik. Loh, sing dilirik sing ayu. Zuina linasi hubusawatu minan nisa. Ya pancene ya wajar. Saya ini Bu, dosen MIPA jurusan biologi. Mahasiswa saya itu 95% cewek. Aku sekalian. Umurnya mahasiswa piro? 17 sampai 23 selawe. Wayu nih. Itu ada istri saya selalu cerita itu. Karena berarti saya berangkat ke kantor itu jihad. Betul nggak? Jihad itu gak nggo apa itu? Isine bom tuh iku gak wayahe iku. Itu jihad di sana itu. So sing gak seneng arek wedok umur 17 sampai 23. Sopo sing gak seneng? Ayo nek gak on sampean LGBT gitu. LGBT gue. Jadi saya ke sana. Jihad setiap hari, jihad. Astaghfirullah Rabbal baroya. Astaghfirullah minal khotoya. Itu tuh NU itu. Doa astaghfirullah itu kan kalimat thayyibah itu ya. Setiap hari itu berjihad. Ya, mau cerita apa mau kok teko kene? Ya, jadi pertama akidah. Ya. Di Muhammadiyah tadi bukan hanya sesuatu itu dipahami secara teks. Ya, sebentar saya cari dulu. Nah, sebentar. Orang Islam rata-rata itu kadang-kadang wong pinter-pinter, sing profesor macam-macam itu, kadang-kadang minder dari wong Islam. Pertama nih nang pondok, itu saya sering lihat di YouTube tuh, wah saya dulu tuh di pondok itu lampunya gak ono, tapi ayat wah hafal, ilmu alatnya banyak, ya ilmu alat itu nahwu, sorof dan lain sebagainya. Kalau saya baru belajar, ya ilmu ayatnya banyak. Tapi agama hanya dianggap akhlak, ya. Agama hanya dianggap akhlak. Begitu dia di Amerika, dia ketemu karena waktu itu dia tidak punya duit, ditolong oleh pendeta, akhirnya dia jadi, oh ternyata orang Amerika itu baik-baik. Orang Amerika itu baik-baik.
Akhirnya dia saiki agama iki aja digonang ndi-ndi dienggo api-apian ae, gak cukup. Ya, agama itu bukan hanya api-apian aja, tapi masalah akidah, masalah kebenaran. Kalau akhlak, beliau ini orang adab. Nggih, adab itu berubah-ubah di mana-mana. Ya, bisa berubah, tapi akidah ndak boleh. La ilaha illallah ndak boleh dirubah kemana-mana. Ya, bahkan kalau kita bisa syariah, itu ada mahdzab, ada manhaj. Mana yang benar? Nek salah entuk siji, ya nek bener entuk loro. Jadi aja digawe kere-keran. Memang kalau diputuskan pada waktu hari raya itu kita puasa hukumnya haram, betul nggak? Tapi itu adalah metode manusia, bukan metodenya Allah. Iso bener, iso salah. Yang dari manusia itu benernya sifatnya relatif. Buat orang Muhammadiyah yang penting hujahnya. Terus nggih? Sing penting hujahnya. Nah sekarang kalau kita pakai hisab atau pakai riyad, kita ya mestinya harus konsisten. Kalau mau sholat pakai ru'yat, maka kita sidang isbat dulu. Nggih. Dulu saya punya masjid di kampung saya, masjid keluarga itu ada di depannya masjid itu ada tanda itu yang ada besinya itu. Nanti kalau persis di atas itu sholat zuhur, akimi sholat li dulu kisam sih jadi li dulu kelihatan sedikit. Nanti kalau separuh asar itu sidang isbat. Lah terus iki digawe apa iki? Arep sidang isbat sampean. Sidang gak apa-apa sampean, sidang aku gak melok-melok, aku ndelok iki ae gitu loh. Itu yang menggunakan ru'yu, akal. Boleh kita memahami agama dengan akal. Kalau tidak akal maka akhirnya ya tidak masuk akal. Ya, orang-orang yang menganggap bahwa agama itu hanya akhlak, mereka menganggap bahwa agama itu akhlak, ya sudah. Di akhlak itu kan di Indonesia dan di Amerika sama enggak? Enggak sama. Coba kini nih Eropa, gue Arab sama enggak? Enggak sama. Sampean Arab cekelen bokonge, sampean dikapruk sampean. Cekelen bokonge. Tapi nek ini sembahyang gregetno deh. Sunda sih dia dicowok di pinggir-pinggir no. Tersinggung kita itu. Iya. Kalau sholat itu kepala dipegang itu, awas kan. Semuanya kini awake cilik jadi kawani. Pendekar tapak suci ternyata gak untuk gelut ya. Ya jadi itu ada. Tapi kalau kita bicara akidah sama seluruh dunia. Konsep la ilaha illallah itu milik semua manusia, bayi ceprot itu la ilaha illallah sebetulnya. Ya itu yang penting. Ya. Sehingga Bapak Ibu sekalian, bahkan mergo akhlak, mergo agama itu akhlak, akhirnya ya jenenge akhlak macam-macam. Akhirnya sekarang berkembang pluralisme. Kalau pluralitas itu diakui oleh Islam. Pluralitas. Bahkan presiden kita yang pertama di sidang umum PBB itu menyampaikan ayat Al-Quran. Surat Al-Hujarat ayat yang ke-13. Ayatnya ya ayuhannas. Hei manusia, inna kholaknakum bijakari wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Ayatnya itu luar biasa. Itu dipanggil presiden kita. Yang pertama Bung Karno itu di sidang PBB, presiden pertama di dunia yang di PBB yang menggunakan ayat Al-Quran. Coba cari. Ya. Terus berikutnya apa? Inna akromakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang
Takwa. Takwa itu apa? Dan Jumat diomong ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamut. Ya. Tapi kalau kita bicara takwa, kalau bahasa inklusif saya, orang yang bertakwa itu orang yang committed to excellent. Orang yang selalu berpikir, berbuat, berperilaku kemuliaan sesuai dengan akidah. Ya, itu committed to excellent. Jadi apapun pekerjaan kita itu harus excellent. Jadi kalau kita menjadi guru yang excellent. Kalau kita menjadi tukang gerobak jualan, itu yang excellent. Itu orang yang bertakwa. Ya, itu orang yang bertakwa, sekalian. Kalau enggak, itu memang kita menjadi orang yang kalah. Bahasa saya di situ loser. Orang yang kalah. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum adamu darajatan indallah faulaika humul faizun. Orang yang beriman, orang yang berhijrah, orang yang berjihad. Ya, jihad itu selalu diawali dengan bi'amwal. Artinya apa? Sugih. Ya, lurus nggih. Bi'amwal itu dengan harta. Orang Indonesia berapa persen yang muslim? Mendekati 90%, 88% atau 87% itu muslim. Ya, tapi datang ke Jakarta. Ya, datang ke Jakarta di Jalan Tamrin atau Jalan Kuningan ada gedung-gedung mewah di situ. Pertanyaannya, mana yang punyanya orang Islam? Ayo. Terus nanti di Kuningan itu ada Menteng. Menteng itu ada Menteng Pulo. Di situ ada daerah miskin kumuh. Mana ada orang Nasrani, ada orang Cina, lo isinya orang Islam tok. Jadi belum jihad bi'amwal. Betul nggak? Belum memahami jihad bi'amwal. Nah, ini introspeksi buat kita. Akhirnya saya pernah gini, sekalian membuat binaan pada beberapa dengan menggunakan LSM dengan orang-orang yang ada di pinggiran. Waktu itu saya tanya, waktu itu masih Orde Baru, Bapak sekalian. Itu dulu ada nanya Edward Suryajaya. Itu saya cerita dulu itu dia itu kernet. Panjenengan sak menika kan mboten gadah napa-napa. Nggih Pak, menika kan sinten. Terus aku cerita mana? Lho Pak Harto niku Jawa. Nggih nika guru. Jadi gak iso nggih nek orang kan gak gelem soge jenenge. Nggih ya terus nggih. Akhirnya wis ya iku Cina, ya iku guru, ya aku tetap melarat ae. Padahal setelah saya tahu dia itu jualan mie, ya jualan mie. Itu kalau saya lihat untungnya mie ayam namanya. Itu dengan dosen yang profesor, itu kayaknya unda-undi bayarannya. Tapi dia kok udah melarat aja. Soalnya untuk duit sidik main wedoan, untuk duit sidik judi, yuk kapan sugiye. Iya. Nah itu jadi jihad bi'amwal. Gurung-gurung jihadnya bi'amfus. Peristiwa Nangagel, ya ingat nggak? Iya. Nangagel tahu ceritanya ya? Yang bawa apa namanya ransel, bawa anak, bawa istrinya masuk di gereja ngebom Santa Maria ya Ngagel. Iya.
Iku kan salah mikir. There is something wrong in his head. Bayang sini kan bapak-bapak semua ini. Kalau lihat anaknya sakit mau nggak? Kaya gak tega ya. Nang delok anakku loro, wis aku ae sing loro. Lha iki anake digawa mati. Sing dibom iku wong wedok. Wong wedok nang gereja itu dibom. Mati. Jihad bi anfus. Yo, jihad bi anfus, keliru jihate. Ya kan? Belum bi amwal, yuk sampean tegen lak wong melarat. Ayo sampean cek lak wong melarat, gak duwe gawean, gawe gak jelas. Akhirnya frustasi ndelok tanggane sugih numpak Avanza, tuku Avanza gak iso. Akhirnya ngebom ae ngene. Engko kan matuk surga kan ngono. Pikirane ngono, jadi gampang masuk surga. Ya. Padahal zaman Nabi ketika mau perang Badar, ada anak umur 12, panjang pedangnya dengan tubuh anak itu lebih panjang pedangnya. Siapa itu? Said. Ya. Sama Nabi, kamu jihadnya bukan di sana. Jihadnya kamu nulis. Bayangkan kalau tidak ada Said. Al-Quran yang sekarang ada di sini ini, ya bisa nggak ada. Jadi jihad itu juga nulis. Ya itu yang mari kita renungkan pengertian jihad itu ya Bapak sekalian. Terus yang berikutnya Bapak sekalian, tadi juga saya sampaikan bahwa sebetulnya tauhid itu milik semua manusia. Ya, sebetulnya ada di dalam diri manusia tauhid itu. Ini nanti terlalu panjang saya. Nah, pada prinsipnya Muhammadiyah yang disebut Islam berkemajuan, itu yang pertama kita harus punya perencanaan diri. Alladzina amanu wattaqullaha wa tandur nafs ma taqaddamat ligot wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kita itu harus punya rencana. Itu kalau orang berkemajuan. Rencana kita itu mata qaddamat ligot, bukan hanya di sini tetapi sampai di akhirat. Bahkan banyak hadis yang menyatakan orang yang mikir mati itu orang cerdas. Kalau orang materialisme, orang yang mikir mati dianggap orang goblok. Tapi kalau orang Islam justru orang yang mikir mati itu orang yang cerdas. Karena kita berpikir hidup sesudah mati. Saya punya kerjasama dengan Ritsumeikan University. Ya. Ada kampus swasta, bukan orang Islam, orang Jepang itu. Kampusnya di tengah-tengahnya itu ada stadion, di bawah stadion itu ada diorama, nggak kelihatan. Itu diorama itu ada patung-patung kecil itu deh. Terus dia cerita ke saya, ini 1400 tahun yang lalu tempat ini adalah coal mining, tambang batu bara. Kamu lihat, manggil saya Jati, kamu lihat Jati, semua di sini tidak ada yang bisa ditanami. Itu bukan orang Islam. 1400 tahun yang lalu, kan bukan umurnya manusia, betul ya? Jadi mereka yang cerdas itu mikir 1400 tahun yang akan datang, mikir anak cucunya. Mereka bukan beragama, tapi mikir sesudah mati dia apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia, itu namanya need of legacy. Apalagi kita itu di akhirat dijamin kholidina fiha abada. Masuk kalah mbek wong sing gak percaya mbek akhirat.
Artinya sebetulnya akhirat itu juga pikirannya orang non-muslim. Cuman mereka tidak punya petunjuk. Ya, itu tidak punya. Jadi pertama kita harus bicara seorang yang berislam kemajuan, justru di sini kita itu harus berpikir jangka panjang. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirah itu bukan hanya akhir besok atau lusa, tapi justru sesudah kita mati itu harus kita pikirkan, ya. Long term vision tadi sama. Terus kedua, punctual, perintah. Mana ada perintah di dunia ini, agama manapun yang punctual dengan perintah sholat. Tadi saya sampaikan akimi sholat alidulu kisamsi ila wasaki laili wal Qur'an al-fajri inna Qur'an al-fajri kana masyuda wa minal laili fatahajjat bihi nafilatallah sa'ayab ataka rabbuka maqamam mahmuda. Sangat teliti, bahkan sholat sampai ndudingnya itu jadi masalah lah. Iya kan? Sangat teliti, sangat rinci waktunya juga demikian. Bukan diancam oleh fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim dan seterusnya. Sangat teliti, dan Islam mengajarkan kita ketelitian untuk maju ke depan. Muhammadiyah harus. Sekarang ini masih ada guru-guru kita yang gajinya di bawah 500.000. Apa yang kita rencanakan untuk mereka? Apa dibiarkan mereka seperti itu? Bagaimana jihad bi amwalikumnya? Kalau masih seperti itu dan seterusnya. Eagerness, bahasa eagerness itu bahasa, yaitu jihad tadi. Terus committed to excellence itu artinya ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang bertakwa itu pada prinsipnya di dalam dirinya bukan hanya datang ke masjid sholat saja, itu iya, tapi setiap kali melakukan pekerjaan apapun, pekerjaan kita harus sifatnya excellent. Harus mau jadi pelatih tapak suci harus tenanan, tapi masalahnya gak ada sing bayari. Akhirnya pindah gak kerja dari tapak suci. Ya. Terus yang berikutnya ada tadi disampaikan oleh Pak Ketum tadi, self learn. Hijrah itu kita evaluasi diri, jangan nyalahkan orang lain. Wong iku iso soge ya Cina. Apa sing salah dalam diri kita, gitu kan? Yang berikutnya adalah network, silaturahmi. Silaturahmi itu kan dipanjangkan umurnya, ditambah rezekinya. Silaturahmi utama kita apa? Sholat berjamaah. Puncaknya di mana? Silaturahmi kita kemarin haji. Haji itu muktamar akbar umat Islam sedunia. Leres ya? Tapi orang-orang kan dinasihati sampai nek mau haji ibadah ya. Ojo mikir donya. Ku salah ya. Sekuler itu. Sana kita ketemu umat Islam yang lain, kita belajar dari mereka, kita berdagang dengan mereka, tidak ada masalah. Jadi kita naik haji bukan hanya labaik Allahumma labaik. Iya memang labaiknya itu ya ibadah dalam pengertian yang luas. Ketemu sama Allah, ketemu sama saudara-saudara kita. Itu kan luar biasa. Coba kita lihat, ada orang yang hitam gitu kan. Mereka juga taat, sampai saya dulu sama istri saya foto, Pak, aku difoto nanti cek kayak rada putih gitu kan. Ya, itu. Dan di dalam sejarah agama Islam, orang yang hitam kayak gitu itu langkahnya didengar oleh Nabi di sorga. Jangan remehkan kulit hitam. Ya, jelas itu. Ya. Yang berikutnya, memang syaratnya kita harus terbuka, harus siap berdiskusi, Kalau kita yakin sekarang ini sangat open mind, loh. Betul nggak tadi? Sudah pakai panjang gelombang itu negara itu sudah ada batasnya sudah.
Saya dulu itu lihat di TV beberapa bulan yang lalu lihat TV, kaget saya itu. Loh, waktu itu saya lihat Liga Inggris. Ternyata dia prihatin kasus kanyuruhan bola itu. Orang lebih tahu orang Inggris dibandingkan saya yang ada di Malang. Oh ternyata kemarin ada kerusuhan gitu ya. Saya tahunya waktu lihat Liga Inggris. Ya karena saya nggak lihat di Liga Kanyuruhan. Nah, jadi batas negara sudah tidak ada. Sudah. Jadi kita memang harus siap open mind. Dasarnya yang harus kita perkuat adalah akidah. Disitulah Muhammadiyah berdiri, akidah kemurnian tauhid, dan siap berubah, gunakan akal untuk memahami agama. Ya, kalau Nabi itu pakai gamis, ya, antum a'lamu bi umuri dunyakum, saya pakai batik. Ya, kalau Nabi pakai jenggotnya bagus Nabi itu. Saya ada jenggot, ada 12, yang satu ada ke sana, yang satu ke sana, yang satu ke sana. Kalau saya Allah jamilun yuhibbul ada hadisnya. Ya, ada hadisnya. Saya nggak nyalahkan yang pakai jenggot panjang, nggak, itu memang ada hadisnya, kita nggak bisa ikut nyalahkan. Ya, cuman kalau saya panjangkan tadi sana. Iya, lucu Pak. Temenan itu. Saya pernah lama di Iran. Oh, Pak Sasmito Syiah. Orang Iran itu bagus banget ini. Ganteng orangnya, panjang, dipotong kayak Pak Sapa ini, ganteng, bersih itu, ganteng. Kalau saya panjangkan rada elek. Ya itu. Jadi open mind. Nah, disitulah kalau menurut saya Islam yang berkemajuan, mengikuti zaman, tapi jangan sampai lepas dari akidah yang benar, jangan sampai lepas dari cara berpikir syar'i yang benar. Ya, tapi nanti adab itu selalu berubah. Jadi bukan agamanya, bukan akidahnya yang berubah. Akidah tidak pernah bisa berubah karena itu adalah kebenaran hakiki. Bapak sekalian, kalau saya ngomong, dosen tuh ngomong terus dari mari, lali. Kok ibu-ibu nanggono ngantuk. Makanya tadi saya tanya sampai berapa jam saya ngomong. 1 jam aja kayaknya sudah lewat, atau jam kebablasan. Salib biasanya bayangno di sini ayu-ayu kabeh. Ya. Tak bayangno bapak ya. Yang menarik. Ya, itu jihad gitu. Ya, jadi saya pikir saya akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Bahwa mari kita bersama-sama berhijrah terus, belajar terus menjadi sesuatu yang sekarang yang dulu zulumati ilan nur, tadi disampaikan oleh Pak Ketua PDM tadi. Mudah-mudahan nanti kita di akhir hidup kita betul-betul dalam kondisi yang husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Nasru minallah wa fatkum wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh. Baik. Disampaikan terima kasih atas kajian Ahad pagi yang disampaikan oleh Profesor Sasmito Jati tadi dengan tema aktualisasi hijrah dalam membawakan Islam berkemajuan. Bagi para jamaah tentu banyak hal yang menarik dan menggelitik untuk bisa ditanyakan. Maka pada kesempatan kali ini mohon bisa untuk berkontribusi pertanyaan, kami batasi 2 penanya, okay? Tapi sebelum pertanyaan disampaikan, mohon kami informasikan di serambi belakang Masjid An-Nur itu ada pengobatan gratis bagi para jamaah dari Rumah Sakit Aisyah Siti Fatimah, begitu. Monggo kepada Bapak penanya. Monggo, siapa yang kalau ada yang bertanya. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Siapa ya?
Oh, monggo. Assalamualaikum Namanya Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Sasmito Jati yang sudah memberikan pemaparannya, tausiah kepada kita pagi hari ini. Dan judul yang disampaikan tadi terkait adalah aktualisasi hijrah dalam membumikan Islam berkemajuan. Izin saya bertanya tentang sedikit out of scope dari apa yang disampaikan, karena ini terkait dengan hijrah gitu. Ketika kita menyampaikan aktualisasi hijrah, saat ini yang saya alami adalah anak-anak seusia anak saya begitu. Mereka terbiasa dengan mengatakan saya sedang berhijrah, saya sedang belajar berhijrah. Dan salah satu di antaranya banyak hal-hal yang menurut saya mereka benar apa yang disampaikan dengan mengatakan salah satu di antaranya misalnya mereka tidak pacaran, tapi langsung kemudian mereka dengan dulu zaman saya nur waladina kafaru auliya uhumut tagut wa khrijunahum minan nar dan seterusnya. Ini menurut kami bahwa yaitu adalah perubahan. Menurut kami bahwa yaitu adalah perubahan dari kegelapan menuju ke cahaya, dan itu ada juga kebalikannya. Pertanyaan saya, Prof, kalau dengan kondisi seperti sekarang ini, bahwa saya melihat banyak sekali yang anak muda sekarang ini mereka menggunakan hijrah dan mohon maaf mereka menunjukkan dengan cara-cara atribut-atribut yang mereka perlihatkan. Tadi sudah disampaikan ada jenggot, kemudian celana cirang, kemudian mereka menggunakan baju yang khusus seperti itu. Dan terus terang kami bukan jebolan pondok gitu. Saya bukan jebolan pondok. Dan ketika kemudian itu dipertontonkan, ada rasa kekhawatiran. Tapi dengan menjamin bahwa dia selalu on track bahwa menggunakan itu yang benar. Jadi ketika kemudian tadi disampaikan penjenengan tentang boundary transgress, salah satu diantaranya adalah bagaimana kita bisa self learning, open mind, dan itu kita menerima perubahan. Ini yang kemudian pertanyaan saya, banyak hal-hal ketika kita bicara tauhid, ketika bicara sesuai dengan sunnah, ketika kita bicara dengan hadis, itu kadang-kadang ada yang sekarang ini berkemajuan ini yang sudah ada penyimpangan seperti itu. Pertanyaan saya, bagaimana menurut Prof. Sasmito dengan yang sekarang ini beredar anak-anak muda yang kemudian berhijrah dan mohon maaf tanda kutip mereka adalah orang-orang yang salaf, yang lebih banyak kepada salaf, dan saya mendukung itu. Saya mendukung melihat bahwa karena ajaran-ajarannya benar, ajaran-ajarannya itu benar. Namun kadang-kadang ada yang perlu diluruskan. Izin saya minta maaf, ini pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Agus pertanyaannya. Dan itu tantangan kita memang. Jadi seperti tadi saya belum selesai sebetulnya ngomong. Jadi dosen nulis kadang ngomong menikmati lali. Jadi Pak Haidar Nasir, Ketua PP Muhammadiyah itu menyampaikan ada dua tantangan kita. Yang pertama sekularisme, ya, yang tadi bicara liberalisme, tapi sebetulnya cara berpikirnya fundamental salah dalam pengertian akidah. Terus yang kedua salafi dalam tanda petik. Pengertian salafi tanya teman-teman itu sebetulnya luas. Salah-salah kita ya salafi juga gitu loh. Salafi itu artinya kita mencoba aroju al-Quran was sunnah, ya kan? Kembali ke Al-Quran dan as-sunnah. Kalau boleh saya menafsirkan pengertian salafi yang disampaikan oleh Bapak tadi, itu cara berpikir tekstual, ya, teksnya itu begini. Tapi perlu diingat, teks itu bukan hanya ini, ada teks yang lain, teks yang lain, teks yang lain. Nah di Muhammadiyah itu cara berpikirnya, makanya Muhammadiyah itu mazhabnya apa? Mazhabnya itu tidak bermazhab. Ya, akhirnya kita istilahkan manhaj. Jadi tergantung justifikasinya, tergantung hujahnya. Ya, itu satu. Jadi kalau misalnya contoh teksnya memang Nabi itu pakai jenggot,
Ya kan? Nabi memang pakai jenggot itu sah kalau itu dianggap sunnah. Tidak boleh menyalahkan, ya, tidak boleh menyalahkan. Tetapi kita berhadapan dengan konteks-konteks yang lain. Ada teks, kita kan tidak boleh melanggar teks yang lain. Misalnya tadi, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Misalnya Nabi itu pakai gamis, ya. Maka apakah sunnah kita pakai gamis? Maaf ya, saya pada waktu di Jepang dulu juga gitu. Teman-teman semuanya pakai gamis. Kumpulan saya, sahabat saya baik, gitu. Islamnya baik. Tapi saya sering pakai celana jeans. Terus pada waktu itu, kebetulan saya di asrama, saya bangunkan subuh, gitu kan. Bangun, mereka kumpul berjamaah, akhirnya kumpul dengan kita semua. Dia menyerang saya memang. Tahu gak? Celana jin itu pokoknya membeberkan jeleknya celana jin. Ya. Terus saya juga nyampaikan meskipun sambil guyon. Memangnya kamu seperti sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu kalau pakai gamis, ya, itu nggak double-double kayak kamu. Karena waktu itu musim dingin, kalau pakai gamis tok katusen, ya katusen. Makanya disuruh antum a'lamu bi umri dunyakum, ya pakai gamis, ya, terus dipakai yang lain, ya, itu antum. Jadi itu memang musanya beda, ya, anehnya beda. Apa? Kalau kita Nabi pakai gamis, iya, tapi yang pakai itu apakah salah? Coba direnungkan. Jadi ada hal yang lain, ada hadis yang lain yang dia tinggalkan. Nah, bagaimana kita melihat banyaknya hadis ini? Itu kan tafsir manusia yang kebenarannya relatif. Nah, kalau kita akhirnya mereka yang seperti itu menganggap bahwa saya itu penjahat, ya, karena saya pakai celana jin, padahal saya yakin dulu mati ilan nur, apa saya itu penjahat? Itu yang menurut saya akhirnya silaturahmi di antara kita jadi salah. Bahkan pada waktu dia mengadakan pengajian itu di luar negeri, teman-teman Indonesia di luar negeri banyak yang salaf dari Jerman, Jepang. Itu kalau saya masuk di pengajian dia, padahal saya itu ya kepingin pengajian, itu langsung ini hari ini tidak baik ini, karena dianggap saya bukan kelompoknya. Apakah ini cara Islami? Ini pertanyaan-pertanyaan. Jadi kalau di Muhammadiyah, bahkan saya kemarin khotib di Sidoarjo, saya di Lingkar Timur, di Bulu, saya khotbah, saya di WA sama ya teman-teman salaf tadi, ya Pak, intinya tadi somu ru'yati, puasalah kamu dengan ru'yat, ya kan? Terus apa namanya, iftaru jika ru'yati, dia ngomong pakai itu, bener. Terus saya jawab, kebetulan apa namanya, saya punya video bagus tentang ilmu pengetahuan, ya. Saya sampai menyiapkannya, jadi saya nggak siapkan itu waktu apa namanya khotbah, waktu khatib itu langsung dia ngomong bid'ah. Jadi pakai ilmu pengetahuan itu bid'ah. Ya nggak apa-apa ya, silahkan. Ya, kalau itu bid'ah, tapi harus tahu ilmu pengetahuan itu sunnatullah bukan. Ilmu pengetahuan itu kan, kalau kita paham terhadap ilmu pengetahuan, lillahi ma fi samawati wa fa'im tubtu ma fi anfusikum aftufu yuhasibum bila wa yaqulu lima yasha wa yuhatibu ma yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Itu ayat juga. Itu ayat.
di Muhammadiyah itu konteks. Jadi menafsirkan itu dengan ayat yang lain, menafsirkan satu ayat dengan ayat yang lain, menafsirkan ayat dengan hadis, mana ayat dengan ilmu pengetahuan, mana ayat dengan akal. Ya. Jadi kalau tadi Nabi pakai gamis, kita tidak boleh menyalahkan. Menurut saya silakan aja pakai gamis, ya. Tetapi ya saya pakai batik. Antum alamu bi umuri dunia. Tangan 3 kilo. Kalau kurma tangan 3, kalau soto ya apa carane? Ya. Masa sak dunia kon mangan kurma kabeh kan salah. Nek soto dicauk-cauk, saya melihat sendiri teman-teman. Ini teman saya juga. Cauk dicauk-cauk disedot kayak garing baru dicemplok. Itu menurut saya jadi teks menurut saya tidak salah. Kita jangan menyalahkan itu. Tapi kita ya kadang kita juga menggunakan hadis-hadis yang lain, ayat-ayat yang lain. Ya, sing pinter mungkin Pak Ketum. Ya, saya hanya pakai logika itu. Ya, tapi yang jelas itu. Jadi jangan sampai kita menyalahkan perkara musik misalkan. Nanti tanya ke yang ahli musik ya, atau yang ahli fikih. Saya bukan ahli fikih. Saya cuma tahu bahwa Allah itu menyukai keindahan, dan indah itu ada di dalam diri setiap manusia, fitrahnya manusia. Siapa sih yang nggak suka indah? Saya pernah begini Pak Gus, saya di Bangkok, di lapangan terbang Suwarna Bumi, itu kan mayoritas bukan orang Islam ya. Terus itu ada masjid, ya orang Islam yang pakai yang salaf itu wis rupane kotor gitu ya, maaf ya. Terus ngumpul dewe, terus mau dakwah bagaimana mau rahmatan lil alamin kalau kita tidak mengajak orang lain. Saya jujur aja tidak menentang itu karena memang ada hadis dan ayatnya. Ya, tetapi diterjemahkan dengan cara parsial dan tekstual. Di Muhammadiyah tidak begitu. Kalau di Muhammadiyah tidak begitu. Ada ayat-ayat yang rasional. Ya. Inna fi dzalika la ayati liqaumi yatafakkarun. Ayat ini dipahami dengan akal. Harus dengan akal juga. Ya. Tetapi kalau masalah akidah itu jelas prinsip la ilaha illallah itu jadi konsep la ilaha illallah itu tidak bisa ditawar. Kalau di bawahnya ada mazhab itu budayanya manusia sebetulnya. Sering Muhammadiyah ini autokritik pada Muhammadiyah itu seperti anti budaya. Menurut saya itu tidak boleh karena tarjih itu budaya, hasil karyanya manusia itu yang didasari oleh sunnah dan hadis dengan kaidah tertentu. Jadi prinsip lahirnya turunlah tarjih, keputusan-keputusan tarjih itu karya manusia, kebenarannya relatif, jangan dianggap nek gak mlebu Muhammadiyah gak mlebu surga itu salah itu ya, itu relatif kebenarannya. Nah, suatu saat masalah tanggal tadi masalah penanggalan Hijriah itu kan juga memang tidak mudah ya, ngomong matlak misalnya wilayah ya, itu umat Islam belum pernah punya garis tanggal lagi. Kalau belum punya garis tanggal itu angel loh. Karena bumi itu kan bulat. Kalau sekarang di sini memang
hilalnya masih rendah, saya sudah tahu ini nanti pasti di Mekah sudah masuk. Terus jangan merasa menang. Wah kan Mekah sudah masuk kan tanggal sekian. Dia tenang aja karena di sana lebih tinggi sudah. Ya. Makanya logikanya wujudul hilal atau imkanur ya. Kalau wujudul hilal itu 0,0 ya ke atas. Itu mazhab sebetulnya manhaj. Ya. Tapi mestinya kita harus konsisten. Ya, mestinya. Ya, kalau kita mau pakai hisab, ya pakai hisab. Kalau ru'yat, ya nanti kalau sholat isbat dulu gitu. Ya. Itu kan konsisten namanya dalam bermadzhab. Ya, dalam bermanhaj dan lain sebagainya itu. Jadi pada prinsipnya kita tidak boleh menyalahkan teman kita yang berbeda dalam pengertian ijtihadi. Ya. Berbeda itu wajar. Sudah selesai kita itu Muhammadiyah ngomong yang fikih-fikih itu sudah selesai. Teman-teman sudah ngerti semua tentang bid'ah itu. Sudah selesai sebetulnya. Kita mencari pekerjaan yang lain yang seperti tadi jihad ekonomi. Itu pekerjaan yang luar biasa susahnya. Bayangkan mayoritas bangsa ini muslim tapi yang menguasai ekonomi bukan kita. Itu kan persoalan yang harus kita kerjakan hari ini. Kalau kita hanya bicara celana cingkrang, kunut, wis rampung wisan. Menurut saya Muhammadiyah sudah selesai bicara itu. Kita sudah tahu, umat sudah tahu sebetulnya. Nah, kalau itu diungkit-ungkit lagi lorati mana gak mari-mari. Iya, gak mari-mari. Padahal NU itu saudara kita, betul kan? Saudara kita NU itu. Nah ini sekarang ada kelompok yang benci NU, benci Muhammadiyah. Itu terjadi sekarang. Ya. Terus ini ngono ya apa? Padahal musuhnya dewe walantarto. Musuh dewe walantarto ayatnya jelas. Jadi perkara-perkara yang kecil seperti itu mari kita selesaikan. Kalau kita berbeda dapat 1 kalau salah, kalau benar dapat 2. Itu ijtihad. Jadi kalau saya begitu, dan saya yakin Muhammadiyah harus begitu. Dulu di awal Muhammadiyah memang Muhammadiyah agak keras. Karena saya mengikuti, ya bapak saya dulu Muhammadiyah yang zamannya itu memang kayak orang salaf sekarang. Wah itu bid'ah, salaman bid'ah. Yes. Lah itu sudah selesai. Muhammadiyah harus mikir yang lebih jauh lagi. Itu kalau kita mau memang dianggap sebagai gerakan tajdid. Tajdid itu bukan di akidah loh ya. Jangan sampai tajdid akidah itu buyar agama itu. Ya. Oke, sampai itu. Nanti bisa diskusi lagi enggak apa-apa di luar. Tapi kalau ngomong fikih yang lebih dalam mungkin beliau-beliau yang lebih tahu. Kalau saya fikih yang lain, fikih dalam pengertian sunnatullah, syariah dalam pengertian eksakta, gitu. Saya sedikit paham. Kalau yang fikih yang diniyah dalam pengertian khususon itu saya tidak paham. Ya, terima kasih. Berikutnya. Tapi kan cukup ya, sudah jam berapa ini? Ya.